Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Nah, para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana Rasulullah menjalankan puasa atau puasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah berbincang dengan Ustaz Ikhwan Nasution berkaitan dengan niat. Karena tadi disampaikan innama a'malu binniyat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jadi kan puasa itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ini gimana niatnya Ustaz? Ya, baik. Maka ulama membedakan perkara niat ini dengan puasa wajib, puasa sunnah. Walaupun tetap sesungguhnya niat itu letaknya di hati, menyengaja sebelum subuh. Akan tetapi ada kasus yang dari sini lahirlah istimbat hukumnya bahwa boleh ketika puasa sunnah kita berniat sesudah subuh. Kasus itu ketika Nabi datang ke rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi bertanya, ada yang bisa dimakankah? Kata Aisyah, tidak ada yang bisa dimakan. Maka kata Nabi, kalau begitu aku puasa. Dan itu kasusnya ketika setelah lepas sholat subuh. Maka dari sini ulama menyimpulkan dan membedakan, oh berarti ketika puasa sunnah, selama kita belum makan minum, selama tidak makan minum tidak masukkan sesuatu ke mulut, kerongkongan kita, boleh niat untuk puasa sunnah di hari itu walaupun sesudah subuh. Nah, tetapi berbeda dengan puasa wajib seperti Ramadan lah, seperti puasa nazar kita kah, atau bayar hutang kah, atau puasa kifaratnya kah. Maka niat itu kembali kepada hadis tadi. Siapa yang belum mengumpulkan niatnya sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka di sini ulama membedakan beda puasa wajib, puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka dia wajib berniat dalam hatinya menyengaja sebelum subuh. Boleh dari malam sampai sebelum subuh. Boleh dia berniat dan wajib berniat agar puasanya sah. Tapi kalau puasa sunnah, boleh dia berniat walaupun sesudah sholat subuh. Iya, luar biasa. Jadi misalnya di rumah memang niat ini harus menjadi perhatian kita. Nah, selanjutnya ini ada timbul pertanyaan Ustaz. Bagaimana nih Ustaz seandainya nih kan Ramadan ini kan wajib nih, tapi ada yang memang berpuasa Ramadan itu niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena takut malu lah. Ini gimana nih Ustaz pandangannya Ustaz? Ya, amal itu tadi kata Nabi bergantung dengan niat. Dan niat ini terkadang lebih penting dari amal ini Ustaz. Masya Allah. Jadi niat itu terkadang lebih penting dari amal. Kenapa? Karena ada orang beramal salah niat seperti kasus tadi, malah jadi sebab murkanya Allah. Ada orang yang belum sempat beramal, tapi dia sudah berniat. Belum sempat beramal, tapi sudah niat. Dia tetap dicatat pahala dari amal itu. Kan itu ada hadis tuh, siapa yang sebelum tidurnya dia berniat ingin sholat malam, dia mungkin setel alarm jam 3 dia setel alarm, ternyata alarm berbunyi dia tidak terdengar, azan subuh pun tak terdengar, azan zuhur pun tak terdengar, asar pun tak terdengar, baru azan maghrib dia terdengar. Bayangkan saking lamanya dia tidur kan, mungkin kecapean betul kan. Artinya dia tadi sebelum tidur dia sudah niat ingin sholat tahajud, tapi tidak terbangun. Dan dia bukan sengaja, maka dia tetap ditulis dapat pahala sholat malamnya. Tapi sebaliknya kita bandingkan, ada hadis yang disebut Nabi, ada 3 orang nanti di hari kiamat diadili. 3 orang ini sudah beramal, tapi salah niat. Satu orang yang mati syahid kan dalam hadis. Ketika Allah akan adini orang mati syahid, bayangkan mati syahid itu zirmatul amal, puncaknya amal. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah, Allah tunjukkan nikmatnya sebelum Allah adili. Allah tunjukkan nikmatnya, kemudian dia kenal, ya Allah ini nikmatmu, kata orang mati syahid. Kemudian Allah bertanya kepada hamba yang mati syahid, maza amil tafi, apa yang kau lakukan dengan nikmatku waktu di dunia? Dengan nikmatku ini apa yang kau kerjakan? Apa kata orang mati syahid ini kepada Allah? Qataltu fik hatta ustushidtu, ya Allah aku berperang karenamu sampai aku mati syahid loh ya Allah, kata orang mati syahid ini. Karenamu. Tapi apa Allah berfirman kepada orang ini? Allah berkalam, kazabta, kau dusta, kau bohong, kata Allah.
kau berperang itu bukan untukku, tapi biar dipuji orang. Niatnya kan salah, bukan karena Allah. Biar dikatakan gagah lah, pemberani lah, dan ingin dipuji orang, disanjung orang. Maka Allah kan murka. Allah perintahkan malaikat, telungkupkan wajahnya, lemparkan dia ke neraka. Bayangkan orang mati syahid masuk neraka. Masuk neraka. Padahal syahid itu puncaknya amal. Apa yang salah? Syahidnya tak pernah salah. Yang salah adalah niat si orang mati syahid tadi, bukan karena Allah. Dan inilah menjadi dalil bahwa kenapa niat itu penting. Maka terkadang tadi niat itu lebih penting daripada amal. Ketika amalnya salah niat, lebih penting dia berniat walaupun belum sempat beramal. Maka yang sempurna dia berniat dan beramal karena Allah. Maka itu tadi, niat ini kenapa penting? Karena dia yang disebut Nabi, wa inna malikul limri'in manawa. Dan orang itu dilihat dari apa yang dia niatkan. Jadi niat ini perkara sepele, tapi kita lihat seluruh rangkaian ibadah mahdoh itu selalu diawali dengan niat. Dan niat itu selalu kita menyebutnya di ujung dari lafaz niat itu lillahi ta'ala. Agar betul-betul kita beramal itu karena Allah. Jangan sampai beramal ini ada campuran sedikit dengan makhluk. Maka disinilah yang disebut Nabi, yang dikhawatirkan Nabi tadi, ada yang disebut syirik kecil. Innama akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang kutakutkan kepada kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Jadi yang ditakutkan Nabi kepada kita hari ini apa? Syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Tanya sahabat kepada Nabi. Kata Nabi apa? Ria. Ria itu kan dia beramal, terbesit di hatinya, amalnya itu biar dilihat orang. Dia beramal agar mungkin amalnya itu menjadi sanjungan orang untuk dia. Nah, terbesit sedikit ini yang dikhawatirkan Nabi, itulah ria. Masya Allah. Jadi pemirsa di rumah, kita masih ada sekitar 25 hari lagi Ramadan ya. Mungkin niatnya yang belum benar. Yang niat karena mertua. Karena mertua, takut malu. Apalagi kan tinggal di rumah mertua nih, masih teman maaf ya. Yang mungkin masih numpang di rumah mertua, takutnya nggak enak kan, masa nggak puasa ini. Silakan diganti niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena apa disampaikan oleh Ustaz Iwan tadi, justru kadang niat itu lebih baik daripada amal. Jadi karena innama a'malu binniyat tadi. Apalagi tadi yang sangat bahaya itu Ustaz ya, kalau seandainya tidak diniatkan nanti ada bercampur-campur riya dan lain sebagainya. Jadi saya pernah membaca itu Ustaz, kalau nggak salah di Quran surah Al-Anfal, kalau ada amalan yang ada unsur niat riyaknya, maka seperti apa ya, debu di atas batu licin ya, yang gitu ya. Dan turun hujan gitu ya. Turun hujan. Nah, jadi ini luar biasa misalnya di rumah, bahaya daripada riya yang tadi, maka diluruskan dengan niat. Ini baru termen pertama. Selanjutnya Ustaz, tadi kan kita baru membahas berkaitan dengan niat. Selanjutnya apa lagi nih Ustaz? Bagaimana yang Rasulullah menjalankan puasa itu Ustaz? Ya, tadi niat ya. Yang kedua, bagaimana kita lihat cara Rasulullah, kita lihatnya kan dalam hadis. Memang puasa ini berbeda dengan ketika sholat ya. Kalau sholat kan kata Nabi kan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dengan tegas Nabi perintahkan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Artinya Nabi secara langsung memerintahkan. Begitu juga ketika haji, umroh kan, khuzu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah cara manasikku. Jadi contoh dari aku kamu manasik, baik haji maupun umrah. Tapi ketika puasa ini Nabi mencontohkan itu dalam hadis. Ya mulai dari niat, kemudian termasuk sahur. Maka saking Nabi tekankan yang kedua ini, contoh Nabi puasa itu sahur. Kenapa? Karena dalam sahur itu kata Nabi ada berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu berkah. Oh, berarti walaupun mungkin kita katakan aku kuat, atau aku ingin diet, biar aku ingin kurus, aku nggak usah sahur, pokoknya aku nggak usah sahur. Ini salah. Bahkan kan ada hadis kan, sahurlah kamu walau dengan surbatal mak, satu teguk minum air putih, bahkan walau bitamrah, walaupun dengan satu butir kurma. Jadi saking Nabi tekankan. Kenapa Nabi menekankan sahur itu? Satu, Nabi jaminkan dalam sahur itu ada berkah. Di antara waktu yang Allah berkah itu kan di waktu sahur. Termasuk berdoa yang mustajab di waktu sahur, istighfar yang paling Allah cintai pun di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahurlah mereka beristighfar. Dan juga kenapa Nabi menekankan sahur itu? Untuk membedakan puasanya kita orang-orang beriman dengan puasanya Yahudi. Karena orang Yahudi itu mereka berpuasa. Apa yang membedakan?
dengan puasanya kita, mereka tidak sahur. Maka itulah kenapa Nabi sampai menekankan sahur itu walau dengan seteguk air putih, walau dengan satu butir kurma. Kenapa? Untuk bukan hanya berkah, biar berbeda dengan siapa? Yahudi, dengan puasa umat-umat dulu. Karena ada perintah Nabi itu dalam hadis khaliful Yahuda wan Nasara. Berbeda-bedalah kamu, kata Nabi, dengan Yahudi dan Nasrani. Dan itu perintah. Maka kita itu disunnahkan dan diajarkan Nabi untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Jangan sama. Jangan sama. Dalam perkara apapun, baik pakaiannya kah, cara makannya kah, kehidupannya kah, fashionnya, semua. Kita disuruh Nabi berbeda-beda. Maka Yahudi berpuasa, bedanya apa? Mereka tidak sahur. Maka Nabi betapa menekankan kepada kita untuk sahur, biar berbeda puasa kita dengan Yahudi. Karena Nabi sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa menyerupai satu kaum dia sama dengan kaum itu. Ya. Maka kita harusnya diperintahkan Nabi jangan sampai serupa. Nah, salah satu membedakan puasa kita itulah sahur. Nah, begitu. Ini nih pemirsa di rumah, kadang ini mohon maaf Ustaz, badan kekar kan, besar tinggi, dia justru kata, alah kau makan sahur, aku tidak makan sahur, aku lebih berarti ini salah, jadi kurang pas karena tadi di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, dan ini juga sebagai pembeda nih misalnya di rumah. Jadi bukan perkara kuat-kuatan, bukan perkara gagah-gagahan. Di situ disampaikan ada keberkahan. Nah, jadi ini menarik Ustaz ya. Jadi ada keberkahan-keberkahan. Jadi saya pengen menggali, mungkin bisa dipaparkan keberkahan seperti apa, karena saya pernah membaca yang dikatakan Imam Al-Ghazali ya, berkah itu adalah ziyadatul khair. Nah, ini maksud saya keberkahan seperti apa, tapi nanti dijawabnya Ustaz. Akan kita saksikan pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.